Shalom, kita bersyukur atas berkat Tuhan bagi Indonesia. Mari kita puji dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Indonesia pulih dari semua problema Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu, terima kasih Tuhan, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur atas rancangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Engkau yang memampukan bangsa kami, Engkau yang berdiri atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar dan ajar kami memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai maksud dari menjadi berkat bagi bangsa. Firman Tuhan yang akan kita pelajari terdapat pada kitab Kejadian 12 ayatnya yang kedua sebagai berikut. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, setiap manusia tentunya menginginkan hal yang baik terjadi di dalam hidup mereka. Terlebih jika kita membaca kitab Kejadian 12, terutama ayatnya yang kedua saja. Tetapi kita perlu menyadari bahwa pasti ada maksud Tuhan
di balik semua yang Ia kerjakan di dalam hidup kita. Dan hal tersebut adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Hal ini adalah sesuatu yang wajar, karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Tuhanlah yang menciptakan setiap kita. Sehingga sudah selayaknya Ia menerima segala hormat dan pujian atas segala yang telah Ia perbuat bagi kita. Kejadian 12 ayatnya yang kedua merupakan bagian dari panggilan Allah kepada Abram yang kemudian dikenal sebagai Abraham, sebagai bagian dari perjanjian Allah dengannya. Ayat ini sangat penting karena menunjukkan janji Allah yang akan memberkati Abraham dan melalui dia memberkati seluruh bangsa di bumi. Allah memberkati umat-Nya agar mereka dapat memberkati orang lain juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janji Allah kepada Abraham untuk menjadi bangsa yang besar tidak hanya terbatas pada keturunan fisik, tetapi juga keturunan rohani. Melalui keturunan Abraham, Mesias akan datang untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian, janji Tuhan kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa juga terwujud dalam kedatangan Yesus Kristus, yang adalah berkat terbesar bagi seluruh dunia. Ketika Allah memberikan berkat, juga terdapat tanggung jawab yang mengikutinya. Menjadi berkat bagi bangsa berarti juga harus hidup sesuai dengan standar Allah dan menunjukkan kebenaran Allah di depan bangsa, baik bangsa sendiri maupun bangsa-bangsa lain. Kegagalan untuk memenuhi panggilan ini akan mendatangkan konsekuensi tersendiri seperti yang tercatat di dalam sejarah ketika bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan kita saat ini, apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kejadian 12 ayat 2 memiliki implikasi yang signifikan. Sebagai orang percaya, kita adalah keturunan rohani dari Abraham, dan kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini berarti kita harus hidup dengan cara yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah, serta menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada dunia. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa berarti kita tidak hanya fokus kepada kesejahteraan pribadi atau komunitas kita sendiri, tetapi juga memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan orang lain. Kita dipanggil untuk terlibat dalam misi global mengabarkan kabar baik, membantu untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual orang lain. Kita adalah alat Allah untuk membawa perubahan positif bagi keluarga kita, lingkungan kita, dan juga bangsa di mana kita berada. Untuk menjadi berkat, berarti kita juga harus berusaha untuk menjalani hidup yang memuliakan Allah, baik dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dan perbuatan kita. Kita dipanggil untuk kita dapat mencerminkan karakter Kristus dalam segala hal yang kita lakukan. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah roh. Dengan demikian, melalui hidup kita, orang lain dapat melihat dan merasakan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terdapat beberapa tindakan konkret yang dapat kita lakukan. Misalnya, kita dapat membagikan Injil, mendoakan orang lain, memberikan bantuan finansial kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, melakukan pelayanan sosial seperti mengunjungi panti asuhan, panti werda, dan mendukung kebutuhan operasional mereka, mengajar dan membimbing orang kepada Tuhan, dan mendukung juga di dalam kegiatan amal. Ketika Tuhan memanggil Abraham dan memberkatinya sebagai umat Allah, panggilan dan berkat tersebut juga adalah untuk kita. Ketika ditulis, Kejadian 12 ayat 2 ini adalah dasar pengharapan dan tanggung jawab besar bagi Abraham. Bagi kita saat ini, sebagai orang percaya, Kejadian 12 ayat 2 adalah panggilan yang mengingatkan kita untuk hidup sebagai saluran berkat Allah bagi dunia, membawa kasih dan kebenarannya kepada semua orang. Dengan melakukannya dengan setia, maka kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati setiap kami, dan berkat yang Tuhan berikan adalah untuk kami juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan, saluran kasih Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan. Biarlah kami dapat dengan bijaksana mengenali talenta dan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, dan kami dapat mengembangkannya secara maksimal, mengelola berkat yang Tuhan berikan dengan baik, dan dengan demikian kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kini kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.